Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Kebangkitan Mataram, episode keempat. Panembahan Senopati menaklukkan para adipati wilayah timur di Madiun. Senopati Mataram sudah sampai di Kadilangu, segera menghadap kepada Sunan Kalijogo. Senopati sungkem dan menyentuh kaki sang Sunan. Sunan Kalijogo berkata, "Engkau kan sedang berperang, ada perlu apa engkau datang ke sini, anakku?" Senopati berkata, "Hamba datang ke sini meninggalkan barisan karena hendak meminta saran dari Panembahan. Karena hamba kalau berperang selama ini sering tertimpa peluru, sehingga badan terasa sakit. Maka hamba datang untuk meminta saran bagaimana cara menolak peluru yang mengenai tubuh." Sunan Kalijogo tersenyum. "Benar katamu, sebaiknya engkau memakai perisai untuk melindungi tubuhmu." Sunan Kalijogo kemudian mengambil pakaiannya dan diberikan kepada Senopati. Kemudian berpesan, "Tapi harus engkau ingat, jangan engkau pakai kalau sedang berhajat. Ketahuilah, kain ini bekas sajatah Kanjeng Nabi Muhammad." Senopati menyembah dan bersujud sampai mukanya menyentuh tanah ketika menerima wasiat dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah pakaian diterima, Senopati mohon pamit dan segera melesat menuju ke pondokannya. Sesampai di pondokan, Ki Mondoroko dan segenap pasukan sudah menunggu. Adipati Mondoroko berkata, "Senopati, bagaimana rencanamu terhadap pasukan dari timur itu?" Senopati menjawab, "Besok hari Kamis itu aku keluar sendiri, dan lagi paman, aku sudah berjanji. Kalau sampai mereka berani menyeberang, aku akan penggal mereka." Adipati Mondoroko berkata, "Anakku Senopati, jangan takabur dulu. Bila musuh juga berani, apa akan terjadi besok rajaku saling penggal?" Senopati lalu mengepal nasi dan berkata, "Paman, engkau keluarlah melihat." Kepala nasi kemudian dilempar ke tanah. 3 anjing berebut memakannya. Nasi itu keras seketika sehingga 3 anjing tadi rontok giginya. Dalam hati Ki Mondoroko berkata, "Senopati kalau sudah marah, siapa yang bisa melawan?" Sudah tiba hari Kamis. Pasukan Mataram sudah bersiaga dengan persenjataan mereka. Mereka bersiap keluar ke medan perang. Berkata Senopati, "Dinda Mangkubumi, engkau tempatilah posisi sayap kanan. Pasukan dari Semarang, Demak, dan Kaliwungu menyertaimu. Dan adikku Singosari, engkau menempati sayap kiri bersama pasukan dari Grobogan, Warung, Kalinyamat, dan Pati. Pasukan Pajang bersamaku dan Paman Mondoroko. Nah, segeralah menyeberang Bengawan. Paman Mondoroko aku minta di belakang. Aku akan menyeberang duluan. Benderaku jangan dipasang. Paman sebelum aku sampai ke seberang. Setelah aku sampai, pasanglah bendera dan bersoraklah." Setelah memberi pesan, Senopati memakai baju pemberian Sunan Kalijogo dan segera naik ke kuda. Yang mengiringi Senopati ada 100 pasukan berkuda pilihan. Segera Senopati menyeberang ke timur bersama 100 prajuritnya. Setelah Senopati sampai di seberang, pasukan Mataram segera mengibarkan bendera dan bersorak. Pasukan di timur Bengawan sudah bersiap menghadapi serangan pasukan Mataram. Senopati yang menerjang diberondong dengan berondongan senapan. Prajurit dari timur berkata, "Wahai teman-teman, waspadalah, itu Senopati sudah menyerang." Pasukan Senopati terus menerjang dan mengamuk. Pasukan Mataram sudah menyusul menyeberang semua. Adipati Mondoroko, Pangeran Singosari, dan Pangeran Mangkubumi nimbrung ke medan perang. Senopati naik kuda bernama Puspokancono yang bercorak warna napas. Kudanya tinggi besar dan kuat. Si kuda diberondong peluru tak mundur, terus menginjak dan menyepak. Adipati Mondoroko mengamuk sambil membawa cambuk Kiai Sapu Jagat yang ampuh. Siapapun yang kena sabet tewas seketika. Sepak terjang Senopati mengerikan. Siapapun yang diterjang tak sempat mengaduh. Musuh-musuh yang melihat ciut dan berlarian. Setelah berperang seharian sejak pagi sampai sore, pasukan musuh hancur berantakan. Pasukan Ponorogo lari sambil memaki orang Madiun. Keparat orang Madiun, dibela malah ingkar janji.
Mereka dulu yang mengundang perang, kini malah menelantarkan teman. Senopati yang mendengar makian pasukan Ponorogo hanya tersenyum. Pasukan Ponorogo sudah lari mengungsi semua. Adipati Mondoroko mendekati Senopati dan berkata, "Hei Ki Senopati, itu kudamu sudah mati, mengapa masih ditunggangi?" Senopati turun dari kuda sambil berkata, "Paman, mengapa paman sirik? Ini dari tadi siang memang sudah mati." Si kuda tiba-tiba terkulai jatuh ke tanah. Senopati berkata, "Wahai anak cucuku kelak, jangan pernah naik kuda yang berbulu corak napas seperti ini." Para bupati wilayah timur sudah lari, pasukan Mataram terus mengejar. Setelah semua pergi jauh, mereka menjarah milik orang Madiun. Kerbau dan sapi yang berada di tempat pengembalaan diambil. Rumah-rumah penduduk dijarah dan dibakar. Orang-orang yang melawan ditombak. Banyak yang kemudian lari ke gunung dan juga mengungsi ke kota mencari perlindungan pasukan Madiun. Adipati Madiun sudah mendapat laporan ulah para pasukan Mataram. Sangat menyesal Adipati Madiun karena percaya Mataram tak akan menyerang Madiun. Kini mereka menjarah semua harta penduduk. Berkata Panembahan Madiun, "Sungguh tak kusangka orang Mataram seperti itu polanya. Aku sebut mereka Wiso Martani. Lahirnya Martani atau menyenangkan, tetapi hatinya berbisa." Panembahan mempunyai 2 putra. Putra sulung seorang wanita yang cantik bernama Retno Jumilah. Putra kedua bernama Mas Lontang. Panembahan Madiun menghendaki agar sang putri ditinggal di dalam puri. Sudah jamak kalau orang menang perang memboyong putri dan harta benda. Sang putri juga diminta menjadi pengayom bagi para wanita yang ditinggal di dalam puri. Sang putri Retno Jumilah seketika menangis, menyadari bahwa dirinya akan menjadi putri boyongan. Sangat sedih sehingga sang putri pingsan. Panembahan Madiun tak ada waktu lagi untuk menolong. Pasukan musuh akan segera datang. Kepada para pelayan, pangeran menitipkan sebuah keris bernama Kiai Gumarang. Barangkali keris itu bisa menolongnya nanti saat menghadapi Senopati. Panembahan sekeluarga segera mengungsi ke arah timur laut. Yang akan dituju adalah Wirosobo. Kemudian berencana melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Di Kedhaton Madiun, sang putri Retno Jumilah sudah siuman dari pingsan. Keris Kiai Gumarang sudah diserahkan. Senopati Ingalogo sudah mendapat laporan bahwa Panembahan Madiun sudah lolos dari puri. Hanya tinggal para wanita dan seorang putri Panembahan bernama Retno Jumilah. Senopati sangat bersukacita dan segera masuk ke dalam puri. Di dalam puri, Retno Jumilah melihat kedatangan Senopati. Sebuah pistol diambilnya dan ditembakkan ke dada Senopati. Senopati hanya tersenyum, tak mempan oleh peluru. Sang putri meraih serampang dan menerjang Senopati. Yang diterjang bergeming. Sang putri makin kesetanan, berlari masuk ke peladuan dan menarik keris Kiai Gumarang. Ketika Senopati melihat sang putri membawa keris pusaka, Senopati berhenti. Dalam hati berkata, "Keris pusaka ini bisa membahayakan." Sementara sang putri berpikir, kalau masih makan nasi pasti mempan oleh keris pusaka ini. Senopati lalu duduk dan bicara manis. "Duhai sang cantik, saya minta maaf atas perilaku pasukan Mataram. Saya tidak bermaksud merusak Madiun, tetapi namanya orang banyak. Ada saja prajurit yang sulit diatur. Mereka kemudian menjarah sampai ke kota. Sudahlah, sekarang kita berdamai saja. Kalau memang Dinda marah padaku, baiklah, aku terima hukumannya. Kalau hendak membunuhku, silahkan aku terima. Aku rela mati di tangan wanita cantik seperti Dinda." Senopati duduk berlutut dari jauh, terus menghiba-hiba agar sang putri memberi maaf. Wanita mana yang tahan kalau diperlakukan seperti itu? Pasti hatinya lama-lama luluh. Tubuhnya menjadi lemas dan tanpa sadar, keris Kiai Gumarang yang dibawanya terjatuh. Senopati segera mendekat dan mengambil keris pusaka itu, kemudian menyarungkannya. Senopati lalu duduk di samping Sang Ayu. Rayuan gombal terus meluncur dari bibirnya. "Duhai Sang Ayu, keris ini saya ganti menjadi Kiai Gupito. Harapanku agar bisa menjadi jalan engkau mengasihiku." Putri Retno Jumilah diam tertegun.
Hatinya masih sedih mengingat rusaknya kota Madiun dan kepergian sang ayah. Senopati terus membujuk dengan kata-kata manis, meminta maaf atas ulah prajurit Mataram yang menjarah kota Madiun. Akhirnya Retno Jumilah berkata, "Baiklah, masih ada satu senjataku. Aku membawa pisau cukur yang tajam. Kalau engkau sanggup menahannya, engkau boleh menjadikanku boyongan." Senopati memeluk Ratna Jumilah dan membawanya ke peraduan. Malam belum berlalu, pisau cukur sudah dibuang. Retno Jumilah tak kuasa menolak karisma Senopati dan tunduk sebagai putri boyongan. Malam itu juga Retno Jumilah diperistri Senopati. Pagi harinya Senopati tampil di hadapan para punggawa dan para adipati sekutunya. Tangannya menggandeng istri baru yang cantik, Retno Jumilah. Adipati Pati yang melihat merasa jengkel. Oh, makanya lama-lama di Madiun, karena sudah mendapat yang cantik. Dia enak-enak berkasih mesra, sementara para pembantu disuruh menderita. Adipati Pati jengah dan saat itu juga meminta pamit kembali ke negerinya. Berkata Adipati Pati, "Kanda, saya minta pamit dulu. Di Pati ada musuh yang memberontak. Kemarin sore ada utusan yang datang memberitahu. Istri saya meminta saya segera pulang ke Pati." Senopati berkata, "Dinda, kalau bisa saya tahan, jangan pulang dulu." Namun Adipati Pati bersikeras pulang dan tak dapat dicegah lagi. Senopati berkata, "Baiklah Dinda, jika engkau bersikeras." Adipati Pati pulang dengan hati yang sakit. Kepergiannya tergesa-gesa dengan membawa seluruh pasukannya. Senopati berkata kepada Adipati Mondoroko dan semua bupati yang hadir, "Dinda Adipati Pati sepertinya hendak melawanku." Adipati Mondoroko berkata, "Mengapa engkau berkata demikian?" Senopati menjawab, "Sudah kehendak Tuhan." "Sudahlah, jangan dipikirkan dulu. Sekarang kita akan terus ke Pasuruan.